Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan di sore hari ini, kami anak-anak-Mu di 4 Teologi boleh berkumpul meskipun lewat Zoom. Tapi pada saat ini Tuhan, kami ingin praktek bagaimana khotbah yang baik. Tuhan, tuntun hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar itu adalah kebenaran daripada Tuhan sendiri. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada teman-teman dan Bapa yang akan mendengarkan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini, saya akan membawakan khotbah yang saya kutip dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai nanti ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena ketawaran, sekali lagi ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, dari teks pembacaan kita, saya memberikan tema bagi kita yaitu Leaders with Integrity atau pemimpin yang berintegritas. Jadi berbicara soal pemimpin atau kepemimpinan adalah suatu yang tidak asing bagi kita, karena hal ini adalah sering kali kita dengar. Jadi saking seringnya kita dengar, sehingga mungkin ada di antara kita yang berkata, mengapa kita harus membicarakan pemimpin atau kepemimpinan menurut Alkitab sesuai dengan nats yang kita baca? Apakah tidak cukup kita membicarakan kepemimpinan itu secara umum saja? Jadi karena itu kita dapat menyaksikan sekian banyak buku-buku kepemimpinan yang ditawarkan di toko-toko buku. Dari sekian banyak tulisan-tulisan tersebut tentang kepemimpinan, maka muncullah beberapa pertanyaan. Apakah perbedaan antara kedua yaitu kepemimpinan itu? Apakah ada perbedaannya? Ya, jawabannya tentu saja ada. Namun di dalam perbedaan itu, apakah yang menjadi letak daripada perbedaan itu? Letak daripada perbedaannya yaitu pada orientasi, motivasi, metode, serta cara-cara yang diterapkan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Jadi saudara, di dalam mencapai daripada tujuan seorang pemimpin itu, pasti ada yang namanya orientasi yaitu kesuksesan. Jadi kerap kali orang untuk mencapai yang namanya tujuan mereka untuk menjadi sukses, mereka menghalalkan berbagai cara. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu mencari berbagai cara untuk bisa mendapatkan daripada tujuan mereka tersebut untuk menjadi sukses. Jadi Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan orientasi sukses dengan menghalalkan segala cara yang telah kita bacakan tadi, yang saya berikan tema yaitu pemimpin yang berintegritas. Jadi dari tema ini maka muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemimpin yang berintegritas? Yang saya maksud sebagai pemimpin yang berintegritas di sini adalah seseorang yang mampu melakukan fungsi memimpin.
entah itu di dalam sebuah kelompok seperti kita kan, kelompok diskusi, atau dalam organisasi, mungkin kita seperti ada senat atau organisasi suku atau yang lainnya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan kita ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin. Jadi mungkin teman-teman 4 teologi di antara kita ada yang menjadi pemimpin, salah satunya di bagian senat, di bagian komunitas-komunitas suku maupun yang lain-lainnya. Jadi apakah di dalam organisasi tersebut kita harus memiliki yang namanya integritas? Ya, tentu saja. Jadi seseorang yang melakukan daripada fungsinya untuk melakukan daripada integritas harus memiliki yang namanya karakter yang kuat, serta memiliki akhlak dan budi pekerti. Jadi yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, atau yang membedakan seorang pemimpin dengan yang lainnya adalah bagaimana ia berkarakter, bagaimana ia mempunyai akhlak dan budi pekerti. Jadi teman-teman, ketika kita sudah memiliki yang namanya kepribadian, karakter dan budi pekerti yang baik, maka kita dapat dan layak menjadi pemimpin yang kredibel atau dapat dipercaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks pembacaan kita, maka kita menemukan seorang pemimpin yang memenuhi daripada kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, yaitu Paulus, sesuai dengan nats yang kita baca. Jadi saya mengkhotbahkan daripada surat Paulus ini. Kenapa? Karena ketika atau pada saat Paulus menulis daripada kitab ini, ia masih berstatus sebagai seorang tahanan atau dia sedang di dalam penjara. Jadi mengapa saya menjadi tertarik? Karena Rasul Paulus mampu mengucap syukur dan bersukacita ketika di dalam keadaan apapun. Jadi kenapa demikian? Karena dasar sukacita Paulus adalah Yesus. Dalam kesukaran dan masa sulit apapun, Paulus masih dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu dapat kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Jadi ini adalah satu pemimpin yang berintegritas karena memiliki mutu dan kualitas yang tiada tandingnya pada zamannya. Jadi di dalam dunia etika juga ada 3 pola untuk melihat suatu tindakan kita. Apakah tindakan kita itu baik atau salah? Apakah benar atau salah? Jadi pola yang pertama yaitu otonomi, di mana otonomi berasal dari kata autos yang berarti diri kita sendiri. Dan nomos itu adalah hukum ataupun undang-undang. Jadi pandangan ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan benar apabila yang kita lakukan itu sesuai dengan penilaian diri kita sendiri. Misalnya teman-teman, misalkan saya meminjamkan pulpennya kepada ketua kelas kita. Jadi ketika saya anggap bahwa apa yang saya lakukan atau tindakan saya memberi pinjaman itu adalah menurut saya benar, maka ya itu adalah pandangan atau pola menurut tindakan saya itu benar. Itu adalah menurut pribadi saya. Tetapi dalam pola yang kedua yaitu heteronomi, di mana heteros itu artinya yang lain, dan nomos itu adalah hukum ataupun juga undang-undang seperti penjelasan pertama. Jadi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau masyarakat. Jadi ketika ada orang lain atau masyarakat atau kelompok orang yang melakukan daripada suatu tindakan itu, misalnya mereka melakukan yang namanya komunitas atau apa, jadi ketika mereka melakukan itu, maka itu juga dapat dinyatakan suatu tindakan yang benar menurut kelompok itu sendiri. Namun pola yang ketiga yaitu teonomi. Jadi teonomi ini berasal dari kata theos yang berarti Allah, dan nomos yaitu hukum atau undang-undang. Jadi paham ini membuat penilaian menurut standarnya Allah. Ya, jadi apabila tidak sesuai dengan kebenaran Allah, maka perbuatan atau tindakan seseorang itu apapun yang ia lakukan maka salah ketika tidak sesuai dengan koridornya Tuhan. Jadi itu adalah 3 pola yang di dalam dunia etika yang mungkin pernah kita pelajari teman-teman. Jadi dari ketiga pola ini Paulus menggunakan yang namanya pola ketiga, yaitu pola teonomi, di mana Paulus sebagai seorang pemimpin
ia menjadikan Kristus sebagai pusat standar moral tertinggi dalam seluruh hidup dan pelayanannya, sehingga ia mampu dan bisa berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ada nggak ya di antara kita yang bisa berkata seperti Paulus? Nah, jadi teman-teman, di dalam hal yang sudah saya sampaikan, di dalam pembacaan kita tadi di pasal 3 ayat 17 sampai 21, saya memberikan 3 poin atau hal penting. Yang pertama yaitu harus menjadi teladan. Ya, dapat kita baca di ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Jadi saudara, dalam ayat ini Paulus menekankan keteladanan. Ya, Paulus menekankan keteladanan. Jadi dengan berani ia berkata kepada jemaat Filipi pada saat itu, ikutilah teladanku. Dan juga di dalam 1 Korintus di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 juga dapat kita lihat bahwa Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, turutilah teladanku. Ya, jadi kata turutin ini adalah jarang orang yang berani berkata demikian. Apakah ada di antara teman-teman yang bisa berkata ikutilah teladanku? Jadi dalam hal ini teladan dalam hal apa dulu? Apakah yang benar dan baik atau yang salah dan menyimpang? Tentu saja bisa. Ketika kepala perampok dia berkata ikuti teladanku, dia memberikan taktik-taktik di dalam merampok, pasti dia juga disebut sebagai pemimpin. Tetapi di dalam ayat ini berkata kepada kita, bagaimana kita mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, yang berkarakter. Jadi saudara, jarang orang yang bisa berani berkata demikian ya. Tetapi Rasul Paulus mampu mengatakan, dan justru ia berani mengatakan hal itu. Ikutilah teladanku, ikutilah perkataanku, ikutilah nasihatku. Jadi itu disampaikan kepada jemaat-jemaat dan juga termasuk kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Jadi teman-teman, ternyata di dalam kepemimpinan ini keteladanan sangatlah penting. Jadi Paulus sebagai seorang pemimpin mampu menjadi teladan kepada jemaat-jemaatnya maupun kepada rekan-rekan sekerjanya. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah juga di antara kita mampu menjadi seorang pemimpin, kita mampu menjadi teladan kepada teman sekerja kita? Contoh kecilnya ya teman-teman, ketika misalnya kita mengerjakan kelompok nih, kita dihunjuk sebagai ketua kelompok, apakah kita mampu mengumpulkan teman-teman kita? Apakah kita mampu membawa mereka, membawa pikiran kita seperti apa yang kita mau, dan juga mereka dapat berterima, dan kita juga dapat menerima pikiran mereka yang mungkin terkadang menurut standar kita, terkadang kita nggak cocok dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi dalam hal ini Rasul Paulus mampu melakukannya. Dia mampu bekerja sama kepada jemaat, kepada rekan-rekan sekerjanya, malah kepada orang yang baru atau yang lebih muda daripada dia, ya, termasuk daripada Timotius. Jadi dalam hal ini juga saya menekankan bahwa oleh karena itu prinsip menjadi seorang pemimpin itu adalah bagaimana kita dapat berpengaruh kepada sesama kita. Sesuai juga yang disampaikan kepada kita di dalam kelas oleh Pak Yeremia, bahwa kita itu harus menjadi influence, yaitu pengaruh. Pengaruh apa dulu? Pengaruh baik atau yang buruk, teman-teman? Ya. Jadi ukuran sejati dari kepemimpinan juga adalah pengaruh. Bagaimana kita mempengaruhi orang di dalam tindakan kita. Kita sebagai anak-anak teologi, mampukah kita mempengaruhi teman-teman kita di luar sana? Pengaruh apa? Dalam hal ketika kita bergaul kepada mereka. Ketika kita misalkan di luar sana, apakah kita terpengaruh dengan rokok? Kita terpengaruh dengan pergaulan bebas mereka? Atau dengan hal-hal duniawi yang ada di luar sana? Apakah kita mampu menjaga diri kita? Apa kita bisa menjadi pengaruh bagi mereka, mengikuti teladan kita? Contohnya, misalkan di luar sana kita ada teman, dia jarang ibadah, tapi nanti pas liburan ini, misalkan pada liburan ini, jadi kita harus membawa pengaruh kepada mereka.
Salah satunya ya kita mempercakapkan tentang Kristus, kita mengajak mereka beribadah kepada Tuhan untuk lebih mengenal lagi yang namanya Kristus. Jadi pemimpin harus berani berkata, ikutilah teladanku. Hal inilah yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius. Ya, sesuai tadi tema nats yang disampaikan oleh pengkhotbah pertama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, bahwa kita harus menjadi teladan kepada orang-orang percaya, yaitu di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, kesetiaan dan kesucian kita. Tadi telah dipaparkan kepada kita bagaimana kita mampu menjadi teladan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang percaya. Sekali lagi di dalam 5 hal itu, yaitu perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan juga kesucian kita. Jadi orang yang dihormati adalah seorang yang bisa menjadi teladan dan panutan, ya, untuk bisa melihat siapa diri seseorang. Maka lihat jugalah kelakuan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita berkata kepada orang, ikutilah teladanku, tapi malas-malasan, kan? Tidak bisa kita begitu. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa berpengaruh yang baik kepada teman-teman kita. Tidak mungkin kita bilang, ikuti teladan, mari teman-teman kita kerja, padahal saya sendiri tidak kerja. Mari teman-teman kita begini, padahal saya juga tidak begitu. Nah, jadi itu adalah poin yang pertama, yaitu menjadi teladan. Jadi poin yang kedua yaitu mengutamakan perkara rohani. Dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-18, di sini berkata, sekali lagi ayat 18 dan 19b sampai 19b. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan dan Tuhan mereka ialah perut mereka. Dalam ayat ini, pergumulan Rasul Paulus adalah orang yang menjadi seteru daripada salib. Hatinya sangat sedih ketika melihat ada orang yang menjadi seteru dengan salib. Jadi ternyata juga Paulus ini sering mengajarkan tentang salib tersebut. Namun sebagian pihak yang menjadi seteru salib. Jadi teman-teman, mungkin orang yang menjadi seteru salib ini adalah antinomian, yaitu penganut ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sudah dibebaskan oleh anugerah, sehingga tidak perlu lagi menaati hukum Taurat. Jadi penganut ajaran ini memang dapat memegang daripada iman kepada Kristus dan tidak lagi mempedulikan yang namanya soal-soal moral. Bisa jadi bahwa masa itu adalah suatu ajaran yang mengajarkan bahwa kebahagiaan itu dapat mereka peroleh dengan memuaskan hawa nafsu mereka sendiri, kedagingan mereka sendiri. Jadi ketika kita lihat di dalam Korintus, Paulus juga menegur mereka, yaitu jemaat Korintus. Ia berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal itu terjadi pada masa itu karena mereka menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali saja, sehingga mereka mengisi hidup mereka dengan berfoya-foya. Jadi hal ini sering kali ya kita dengar kepada teman-teman kita. Ngapain kita biston pagi? Kalau hati saya memang tidak kepada Tuhan. Jadi ini sering saya dengar, percuma deh kita ibadah tapi hati kita tidak siap untuk Tuhan. Ya fine-fine saja teman-teman, tapi apakah kita memikirkan perkara ya surga atau hanya perkara-perkara duniawi? Terkadang perkataan itu bisa diterima, bisa tidak, tergantung orangnya. Jadi Paulus menegur mereka dengan berkata bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena mereka hanya mementingkan urusan perut mereka. Hal ini menggambarkan bahwa pemuasan jasmania merupakan hal nomor 1 dalam hidup mereka. Demi urusan perut, mereka melupakan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa urusan jasmania tidak penting, tetapi yang saya mau tekankan adalah kita harus mengutamakan perkara dunia. Sekali lagi, kita harus mengutamakan yang namanya perkara rohani di atas perkara lainnya. Ya, dapat kita tahu juga ketika Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, teman-teman. Jadi marilah kita mencari perkara-perkara rohani. Jangan memandang kepada perkara-perkara duniawi. Ya. Jadi itu adalah poin yang kedua. Dan yang poin yang ketiga yaitu menawan pikiran kepada Kristus. Dapat kita baca di ayat yang ke-19c, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat ini hendak menegaskan kepada kita bahwa pikiran orang duniawi selalu mengukur segala sesuatunya berdasarkan untung rugi. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa ibadah itu tidak penting, membuang-buang waktu saja, mereka tidak merasa mendapat untung ketika mereka menghadiri daripada persekutuan itu. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa pikiran manusia cenderung tertuju hanya kepada hal-hal yang menguntungkan saja. Apakah ketika saya ke gereja adakah hal yang menguntungkan? Ya, terlebih juga ya kita. Jadi saya bukan ngejudge, tapi karena saya anak asrama, jadi saya sudah tahulah liku-liku anak asrama kita kemana. Mungkin termasuk saya, mungkin. Dan tapi dalam hal itu, bagaimana kita dapat menahan diri kita untuk tidak memikirkan yang namanya untung rugi ini. Terkadang ketika saya terjun di dalamnya, saya selalu diinsafkan. Aduh, saya salah ya. Jadi pada saat ini saya hanya menekankan bagi kita, saya hanya mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita memikirkan dan menawan pikiran kita hanya kepada Kristus. Jangan hanya selalu berkata dan mengutamakan daripada keuntungan kita. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita selalu ada alasan-alasan yang dapat mendukung daripada argumentasi kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya, seperti hal beribadah tadi. Misalnya kan kita sudah tidak ibadah nih. Jadi kita selalu berkata, mengapa saya harus beribadah? Ketika hati saya tidak ada di ibadah, ketika hati saya tidak siap, ketika hati saya tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi itu adalah hanya alasan-alasan yang mendukung daripada argumentasi kita saja, teman-teman. Jadi apakah dengan hal tersebut yang kita anggap benar, apakah itu juga benar menurut standarnya Tuhan? Jadi itulah sebabnya dengan tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan. Jadi teman-teman, peringatan ini sangat keras dan hal ini tidak main-main. Mungkin saat ini kita baik-baik saja. Ya, mungkin ketika kita bilang, ya udah kan saya sekolah teologi. Ya, sekarang kita tidak menerima. Kita merasa baik-baik saja, kita hidup seperti biasanya. Tidak kekurangan apapun. Namun di dalam akhir perjalanan hidup kita, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan binasa. Itu adalah Alkitab yang mengatakan. Jadi hidup ini tidak hanya di dunia saja. Kelak pasti ada yang namanya penghakiman di akhir zaman. Jadi pada waktu itu, hal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi seperti alasan-alasan kita tadi, ketika kita memikirkan untung ruginya kita, ngapain saya ya seperti tadi, ngapain? Tapi itu adalah standarnya kita, pikiran kita di dunia ini. Secara dunia kita bisa terima, ya udah, ketika hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, ya bisa saja, it's fine. Tetapi apakah itu menurut standarnya Tuhan, sesuai standarnya Tuhan? Saudara, Bapak dan teman-teman semua, jadi yang menjadi aplikasinya bagi kita, yang pertama, kita sadari maupun kita tidak sadari bahwa kelak kita akan menjadi seorang pemimpin. Kita akan menjadi pemimpin, baik itu di lingkungan kecil, seperti di keluarga, kelompok-kelompok diskusi tadi yang saya paparkan, di komunitas-komunitas kecil. Jadi di dalam kelas juga kita akan menjadi pemimpin, di asrama dan lingkungan kampus maupun di mana saja kita akan menjadi seorang pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, jadilah teladan dalam hal kejujuran, serta milikilah akhlak dan budi pekerti yang dapat membedakan kita dari yang lainnya. Jadi seorang pemimpin itu dapat membedakan dirinya dengan yang lainnya, yaitu di dalam hal keteladanannya, bagaimana ia mampu menjaga integritasnya. Dan yang kedua, poin yang kedua, bagi kita calon-calon hamba Tuhan atau pendeta, ya, 4 teologi, kita ini calon-calon pendeta.
marilah kita jadi pemimpin yang berintegritas. Karena kelak kita akan memimpin yang namanya sebuah gereja. Jadi dalam sebuah gereja itu harus ada yang namanya bagaimana seorang pemimpin berintegritas dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga kita mampu menuntun jemaat kita nantinya untuk mengalami pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan, agar kita bisa membawa mereka mengenal Tuhan lebih dekat, dan mereka bisa juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi itu adalah 2 poin yang dapat kita petik pada sore hari ini. Jadi saudara-saudara, jika saudara dan saya bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, maka yakin dan percaya, saudara dan saya akan menjadi pemimpin yang membentuk zaman. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah siap dan telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami telah diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu dan teman-teman semua yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan yang memakai setiap kami hingga kelak kami menjadi pemimpin yang berintegritas. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Terima kasih.